Salam dan bahagia. Perkenalkan, saya Daniel Dwi Mawan. Sugeng enjang sedaya. Guru yang mengajar di SMP Negeri 1 Bobotsari, Kabupaten Purbalingga, Jawa Tengah. Oke, matur nuwun. Ya, Fadil monggo. Mari kita sedang sarap-sarap. Jangan mulai. Jangan sambung. Oke, matur nuwun. Ingkang semindah kita sarang-sarang ngecek riyen nggih. Kelasipun sampun sae kagem pelajaran dereng. Pun resik mboten? Dereng. Monggo sing ningali runtah teng ngandhap, teng laci saged dipendet, dibucal teng ajeng nggih. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan tentang praktik pembelajaran asesmen dengan kuisis untuk pemantauan pemahaman peserta didik. Oke, berarti wau kathah runtah nggih. Kedahipun pripun? Kalau misalnya pas istirahat harus bagaimana? Dibersihkan. Buang sampah di mana? Arya Yudatama Prawira. Wisata. Wabong. Asifa Latif. Batu Raden. Memantau pemahaman peserta didik sangat diperlukan untuk dapat menjadi tolok ukur apakah proses pembelajaran yang dilakukan sudah berhasil atau perlu adanya perbaikan. Sinau bab 4 ya, ini bab keempat, yaitu tentang cerita rakyat. Tujuannya sing pertama, saged memahami pengertian cerita rakyat. Untuk itu diperlukan adanya asesmen agar dapat diketahui seberapa efektif pembelajaran sudah dilaksanakan. Masih ingat kesepakatan belajar kita apa saja? Satu. Emang ada kata tidaknya? Coba dibaca dulu. Harus disiplin, waktu, rapi, belajar. Oke, untuk menyelesaikan 6 ini maka kita sepakati bersama-sama tepuk 6 kali ya. Masih ingat tepuk 6 kalinya gimana? Gimana? Gitu ya, gini ya, seperti swing, gitu ya, set, ha, gitu ya. Ini tuh, wah, gitu. Semakin lama semakin tinggi. Ya, coba yuk, tepuk 6 kali. Nah, tepuk tangan buat semuanya. Ini langsung mawon, sing nate krungu cerita rakyat ngacung, yang pernah dengar. Oh ada, pernah ya, Fredlina ya. Gimana? Dari siapa dengarnya? Oh lihat di YouTube. Oke, tepuk tangan untuk Fredlina ya. Jadi ada usaha untuk Namun demikian, terdapat beberapa tantangan bagi pendidik, yaitu asesmen yang dilaksanakan secara konvensional membutuhkan waktu yang lama melalui proses koreksi jawaban. Asesmen formal, lisan pun tidak cukup untuk mewakili pemahaman keseluruhan kelas. Tantangan lainnya adalah sekolah yang belum memberlakukan penggunaan gawai karena kekhawatiran dalam penyalahgunaan untuk hal lain seperti bermain game. Diceritani wong tua kados niku wonten? Ada? Oh ada, pernah ya diceritakan ya sama orang tua ya. Itulah bagaimana orang tua ingin mengajarkan nilai-nilai positif kepada anaknya ya. Nah, itulah cerita rakyat. Sedaya sampun ngertos napa ciri-ciri lan jenisnya cerita rakyat? Kita mau coba ya, kita mau tes ya.
Silakan nomor urut nanti berdasarkan nomor urut ya. Absen 1 nanti silakan bisa mengambil ini ya. Nanti caranya begini, saya akan mengadakan asesmen awal untuk pembelajaran ya. Ngagem kuisis. Nanti di sini teng inggil niki wonten huruf A kecil, huruf A besar tapi kecil ya. A, terus ini B. Pokoknya kalau kita mau jawab A berarti A-nya di atas. Kalau kita mau jawab B, B-nya di atas. Kalau mau C, C-nya di atas. Kalau mau jawab D, D-nya di atas. Paham nggih? Paham. Bagaimanakah pendidik dapat melaksanakan asesmen dengan mudah tanpa peserta didik menggunakan gawai? Kuisis mode kertas dapat menjadi jawabannya. Akan ada 5 buah pertanyaan untuk Beberapa langkah yang dapat dilakukan untuk melaksanakan asesmen dengan kuisis. Langkah yang pertama adalah persiapan awal. Cerita sing tukul nang sakiwe tengene papan dunung kita. Dalam persiapan awal ini ada beberapa langkah yang perlu dilakukan. Pertama, pendidik perlu menyiapkan asesmen menggunakan kuisis dengan bentuk soal pilihan ganda. Asesmen dibuat untuk mengukur pemahaman terkait dengan pembelajaran awal dan juga akhir pembelajaran. Yang lurus. Oke, kedap. Masih 27, 28. Asesmen dibuat untuk mengukur pemahaman awal terkait pembelajaran serta di akhir pembelajaran. B salah, C ragu-ragu, D orang ngerti. Yo diangkat. Yo diangkat ya. Angkat. Kedua, pendidik dapat mencetak kartu jawaban QR yang akan digunakan oleh peserta didik dalam menjawab soal. Kartu sudah disediakan pada bagian mode kertas di tampilan awal yang muncul di laptop. Ketiga, pendidik menyiapkan daftar absensi peserta didik untuk pembuatan kelas virtual di kuisis mode kertas. Jenisnya cerita rakyat sing nyeritakna para kewan kasebut: A. Legenda, B. Mite, C. Fabel, D. Sage. Monggo saged di. Langkah kedua yang perlu dilakukan adalah melaksanakan asesmen awal dengan kuisis mode kertas. Beberapa langkah yang dilakukan pada tahapan ini. Pertama, pendidik perlu membuka soal yang dibuat dengan perangkat laptop dan memilih untuk memulai kuis secara langsung dengan mode kertas. Kedua, pendidik perlu membuat kelas virtual baru pada bagian mode kertas dengan cara klik tombol tugaskan, kemudian klik tanda plus buat. Tuliskan nama kelas dan masukkan daftar absensi peserta didik dengan cara salin dan tempel. Ketiga, pendidik perlu menghubungkan smartphone sebagai alat untuk men-scan QR jawaban. Keempat, pendidik dapat memulai pelaksanaan asesmen dengan mengklik tombol mulai yang ada di smartphone hingga pada akhir sesi. Pada bagian men-scan jawaban peserta didik, perlu diperhatikan bahwa untuk kartu jawaban harus dalam posisi lurus dan tidak tertutupi oleh tangan. Disarankan agar setelah memberikan jawaban, maka peserta didik mengarahkan jawaban ke arah bawah supaya tidak terscan kembali, yang akan mengakibatkan perubahan jawaban. Langkah yang ketiga adalah menampilkan hasil jawaban asesmen. Untuk hasil jawaban ini terekap secara otomatis di kuisis, dan hasil jawaban keseluruhan peserta didik ini akan muncul di tampilan akhir kegiatan asesmen dengan mode kertas. Hasil tersebut dapat menjadi pertimbangan awal tentang pengetahuan awal peserta didik, serta menjadi perbandingan untuk menentukan bagaimana progres pemahaman peserta didik dalam pembelajaran. Nilai sementara untuk awal ini adalah
64. Kagem ngerampungake tujuan pembelajaran lan supados ngertos hasilnya wau 64 ya, 50 rinten swidak papat. Mugi-mugi setelah mempelajari bersama dalam kelompoknya nanti bisa mendapat nilai lebih baik. Langkah yang keempat adalah melaksanakan pembelajaran melalui diskusi kelompok. Setelah melaksanakan asesmen awal pembelajaran dengan mode kertas, pendidik dapat menyampaikan materi melalui kegiatan kolaborasi dalam diskusi kelompok. Pendidik menyiapkan LKPD untuk proses pembelajaran yang dilaksanakan. Dalam tahap ini, peserta didik dapat memahami, mempelajari materi dengan merefleksikan jawaban sebelumnya saat asesmen awal pembelajaran. Kegiatan dapat diakhiri dengan presentasi singkat bagaimana penyampaian hasil belajar dari masing-masing kelompok. Cerita rakyat diceritakan oleh rakyat. Pengarangane orang ngerti siapa. Carane cerita lisan, fabel cerita kewan, legenda papan panggonan. Tepu asto, matur nuwun kelompok itu. Tepu asto kagam sedaya, kagam kelompok setunggal. Jawabane sedaya leres sedaya. Langkah yang kelima adalah melaksanakan asesmen akhir untuk pemantauan pemahaman materi. Kegiatan serupa dengan asesmen awal pembelajaran dilakukan menggunakan kuisis dengan mode kertas dengan cara seperti langkah yang sebelumnya. Hasil dari asesmen ini dapat menjadi bahan refleksi dalam proses pembelajaran. Kagayut materi sing sampun dirampungaken kateng kelompoke. Monggo kita mulai nih. Cerita lucu, B. Cerita rakyat, D. Cerita lombok, C. Cerita lombok, D. Cerita-cerita. Pundi? Monggo saged diangkat nih. Diangkat jawabannya. Ya, dari penjelasan ternyata nilainya tipis, naik menjadi 68. Jadi rata-ratanya 68. Dari hasil kegiatan yang saya lakukan, saya bisa melihat tentang progres pemahaman terhadap materi belajar. Dari proses pelaksanaan pembelajaran dengan menggunakan kuisis ini, untuk asesmen awal pembelajaran dan akhir pembelajaran, maka pemahaman peserta didik secara keseluruhan terkait dengan materi pembelajaran dapat diketahui secara jelas. Sing kudu dipahami, kalau ada materi tolong dibaca baik-baik. Dampak dari proses pembelajaran ini, pendidik dapat melakukan langkah tindak lanjut secara pribadi kepada peserta didik yang mengalami kesulitan dalam proses belajar. Nanti saya akan kasih tahu ini yang belum paham tentang materinya siapa. Ya, oke. Untuk pelajaran hari ini, bagaimana perasaannya mengikuti pelajaran hari ini? Beberapa tips yang dapat saya sampaikan agar pelaksanaan asesmen dengan kuisis ini dapat berjalan dengan baik. Yang pertama adalah pendidik dapat menguasai cara menghubungkan perangkat smartphone dengan laptop. Pendidik perlu memahami bagaimana pemasangan smartphone dengan laptop menggunakan kuisis dengan mode kertas. Pendidik dapat mengikuti langkah-langkah tersebut yang sudah disediakan di support.kuisis.com. Yang kedua adalah pendidik perlu menyiapkan perencanaan pembelajaran sejak dini. Pendidik perlu menyiapkan proses pembelajaran baik berupa soal asesmen maupun LKPD serta perangkat lain yang diperlukan untuk mendukung proses pembelajaran. Minggu ngenjang kita ngelanjutakan babagan iki masih berkaitan dengan cerita rakyat. Minggu depan nanti kita akan gali contoh-contoh cerita rakyat untuk dibaca dan dilihat nilai-nilai dalam cerita rakyat tersebut. Oke, itu minggu depan. Monggo kita ngerampung akan pelajaran kanthi ndedonga saged dipimpin Fadil nih. Demikian praktik pembelajaran tentang asesmen dengan kuisis untuk pemantauan pemahaman peserta didik. Matur nuwun sugeng enjang. Semoga apa yang menjadi praktik pembelajaran ini dapat menjadi manfaat untuk kita semua. Matur nuwun, tepuk aslo. Saya Daniel Dwimawan.
Salam dan bahagia.